Halo teman-teman, kali ini bintang tamu kita adalah seorang pembuat jingle yang bukan jingle yang industri banget, tapi melalui jingle yang kadang-kadang jingle yang nggak bisa kita tebak seperti apa jinglenya. Nanti kita akan tahu dari hasil pembicaraan kita gimana cara dia bikin jinglenya. Nah, beliau adalah Mas Jito Kasilo. Mas Jito kok dari advertising kok tiba-tiba bisa pindah ke bikin jingle sih? Biasanya ada sesuatu yang lebih dari jingle gitu yang lebih dikerjain. Kenapa tertarik sama jingle? Gini ya. Ya memang basic saya orang advertising, saya berangkat dari copywriter. Tapi memang sejak SMP saya udah suka dan bisa bikin lagu, khususnya kalau lagi jatuh cinta gitu kan. Kemudian ketika saya jadi copywriter, saya harus butuh jingle. Kemudian mencoba minta kepada komposer untuk membuatkan jingle. Itu kadang-kadang terbentur pada ketidakpahaman si pembuat jingle bahwa jingle dan lagu itu sesuatu yang beda. Bedanya di mana tuh? Jingle dan lagu itu adalah sesuatu yang beda ya. Bedanya di mana? Bedanya, kalau lagu itu kan boleh dalam tanda petik ya khas seniman ya. Kalau nggak mikirin target audiens siapa, gitu kan. Bikin lagu ya lagu aja. Oke. Berarti pelukis mau ngelukis kan nggak perlu bebas ya, melukis lukis saja gitu. Siapa ya. Bebas, bikin puisi juga puisi bebas saja. Nah itu saya terbentur di situ. Jadi ketika saya membuat jingle, membuat iklan di mana idenya itu harus disampaikan melalui jingle, lalu saya menghubungi pencipta lagu, komposer dan sebagainya. Itu waktu itu belum ada orang yang spesial jingle maker, itu belum ada. Belum ada jingle maker. Jadi kalau membuat jingle itu yang jingle dibuat oleh pencipta lagu biasa. Oke. Yang tidak punya background ilmu advertising. Oke. Akhirnya yang dia bikin itu adalah lagu, bukan jingle. Bukan jingle tapi lagu ya gitu. Masih lagu. Jadi pendekatan ke siapa target audiensnya pun nggak dapat. Oke. Terus strategi penyampaiannya melalui lagunya nggak dapat. Di mana harus ada stressing terhadap suatu fitur si produk nggak dapat gitu. Oke. Nah, saya nekat bikin sendiri. Sesuai dengan yang saya mau sebagai orang advertising. Awalnya begitu. Jadi tapi begitu udah banyak jingle maker yang udah paham tentang ilmu advertising, ya saya mending kolaborasi, minta mereka yang bikin ya. Mereka lebih piawai dari sudut musikalitasnya kan. Iya. Kalau aku kan bisa main musik aja ya jadi-jadian gitu lah. Mas Jito tuh unik tuh, bikin musiknya dari mana tuh? Ada lirik. Kalau yang lain kan ada bisa bikin musiknya, ada lirik, ada musiknya. Nah, kalau Mas Jito ini kan terkendala sama musiknya tuh gimana cara ngakalin musiknya untuk jadi sebuah jingle dengan lirik dan musik yang utuh? Enggak. Kalau liriknya ya jelas. Liriknya tulis itu sendiri, pekerjaan saya ya, hari-hari. Wah, saya background, saya kan copy based background, saya copywriter dulu. Jadi itu udah nggak masalah. Terus bikin lagu kebetulan tadi sudah saya bilang saya sejak SMP udah suka bikin lagu. Jadi melantunkannya, iramanya itu nggak masalah. Pertanyaannya memang seperti yang Boy bilang tadi. Kalau gitu musiknya gimana? Sementara saya belajar main gitar aja di depan gang gitu ya, zaman dulu kan kayak gitu ya, nggak ngerti musik segala macam. Ya terima kasih lah sama perkembangan teknologi. Oke. Sekarang komputer itu kan bisa disuruh. Oke. Kadang tuh orang kan bilang, "Dude, kamu itu bukan pemusik tapi tukang nyuruh gitu." Tukang nyuruh. Jadi perkembangan teknologi musik di komputer itu sekarang kan luar biasa. Itu saya tolong oleh itu. Sampai ada teman bilang waktu itu dia lihat aku sedang ngotak-atik suatu instrumen musik, gitar misalnya gitu. Itu kan pakai mouse ngeklik gitu ya. Milih-milihnya lumayan repot itu Mas, makan waktu banget. Betul. Itu. Nah itu si temanku bilang,
lo itu bukan pemusik, pelukis. Nah, Kayak ngelukis aja kan itu. eh, Tapi itulah yang menolong saya. Kembali kalau pertanyaannya musiknya dari mana, sementara aku nggak ngerti musik. iya. Ya, kadang itu gampang, musik instan juga banyak kok. Ya, tuh guys, berarti satu kreativitas itu kalau ada keinginan yang kuat, dia nggak terbatas dengan nggak bisa nggak bisa dihalangi oleh sesuatu ya. Iya. Kalau ada kemauan yang kuat, apapun juga bisa dilakuin ya mas. Contohnya Ya, kayak Mas Ito tadi itu ya. betul, tapi Walaupun, kan itu kalau ada kemauan kuat pasti bisa. Itu kan jangan kuno ya. nah, yang modern kayak gimana yang Yang modern? modern adalah manfaatin apa yang ada. Oh, manfaatin apa yang ada. Apalagi sekarang zaman digital ya. Segalanya ada. Mm-mm. Kalau dalam contohnya kita ambil dalam konteks musik tadi, kamu mau bikin musik apa sih? Semua ada ya, semua ada. Iya. Sekarang aku bikin jingle, kasih waktu aku 10 menit jadi. Hmm. Gak usah didemonstrasikan ya, Iya, ntar iya. ketahuan track saya. Iya. Bener yang dibilang gue tadi, kalau emang mau itu bisa. Tapi lebih dari itu adalah sekarang tuh kita hidup itu penuh fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Teknologi sekarang. Manfaatin fasilitas yang ada sekarang ya. Fasilitas yang ada. Meskipun itu sesederhana apapun. Iya benar. Meskipun itu juga keterbatasan apapun. Saya kadang-kadang bikin video klip sendiri untuk lagu anak ya. Tahu nggak ngeditnya pakai apa? Pakai apa? PowerPoint. Nggak ada orang percaya itu. Saya juga baru tahu bahwa PowerPoint itu bisa untuk edit video. Bisa ya? Bisa. Sejauh mana bisanya kemampuan dari komputer yang sederhana itu? Sekali lagi, ini kita bukan berangkat dari ini ya. Dari saya butuh fasilitas ini, bukan. Tapi berangkat dari saya punya ini dan ini bisa saya apakan. Ini bisa saya apain gitu ya? Nah, spiritnya itu. Nah, kalau contohnya pakai soal ngedit video pakai PowerPoint, PowerPoint itu kan banyak efeknya. Mulai yang sederhana, cutting, dissolve, macam-macam efek, mau efek bintang kayak mau efek keluar ini itu semua ada. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ini bisa apa? Itu bisa kita balikin gini. Saya kebetulan punya kebiasaan punya apa ini? Yang saya punya ini bisa saya buka. Buat apa gitu ya? Buat apa? Gitu. Jadi gitu. Artinya dengan apa yang ada itu ya saya maksimalkan, yang kadang-kadang saya harus kompromi antara ide. Kan semua orang sekecil apapun harus berangkat dari ide ya. Meskipun itu cuma sekedar mau masak nasi goreng atau mie instan, itu kan juga sebuah ide gitu. Atau mau bikin apa. Kadang-kadang harus ada kompromi antara ide yang mau kita eksekusi dengan apa yang ada. Disitulah saya baru tahu yang betul yang dibilang orang bahwa makhluk hidup yang akan bertahan itu adalah yang bisa beradaptasi. Betul. Kan katanya kan kalau yang kuat yang bisa bertahan harusnya dinosaurus nggak punah itu. Tapi ketambah juru kecoa yang bertahan karena bisa beradaptasi, itu ternyata benar. Iya. Konteksnya dalam obrolan kita adalah ketika kita punyanya cuman ini, sementara saya harus mengeksekusi ini, kadang-kadang kita harus melakukan adaptasi bagaimana ide saya tetap bisa tereksekusi. Sekecil apapun idenya itu, entah itu soal kreatif di bidang advertising atau sekedar bikin nasi goreng tadi. Dengan apa yang kita punya ini. Benar. Nah, justru letak kreativitas kita itu bagaimana mengadaptasi apa yang kita mau dengan apa yang kita ada. Iya. Itu saya percaya bahwa adaptasi itu hal yang penting. Nah, kebetulan S1 saya kan psikologi ya, jadi agak ngerti sedikit lah tentang adaptasi ini. Adaptasi itu ada dua, Boy. Oh, apa aja tuh? Adaptasi sama lingkungan kali? Ya, adaptasi kita dengan sesuatu di luar kita ya. Itu ada yang disebut alloplastis dan autoplastis. Oke. Alloplastis itu kalau menyuruh sesuatu di luar kita menyesuaikan diri dengan kita. Oh. Contohnya AC ini. Kita sekarang nggak kepanasan kan? Iya. Berarti kita menyuruh lingkungan menyesuaikan diri dengan yang saya butuhkan. Tapi kalau kita kepanasan terus boy buka jaket, buka kaos, terus kipas-kipas. Kita beradaptasi dengan lingkungan namanya. Itu autoplastis. Kitanya yang beradaptasi. Okay. Nah, itu kompromi itu harus terjadi. Ketika kita menghadapi sesuatu untuk menelurkan apa nih acara ini namanya? Bagusnya di mana? Bagusnya gimana?
Untuk mendapatkan track bagusnya gimana itu yang namanya adaptasi menjadi penting. Benar. Jadi ketika kamu yang saya suruh jadi kayak aku, atau aku yang harus kayak kamu ya. Iya. Punyanya apa? Nah, aku punyanya PowerPoint kalau kembali ke contoh tadi. Ya, saya akan beradaptasi bagaimana memeras otak dengan kreativitas yang saya punya, beradaptasi dengan apa yang saya punya ini. Iya. Termasuk kalau saya tadi pakai contoh idenya mau bikin nasi goreng, nah, ternyata yang harusnya ada nggak ada gitu. Iya. Nah, kalau sebagai praktisi advertising nih, Mas Dito ngelihat advertising sekarang pertumbuhannya kayak gimana, Mas? Dari kacamata Mas Dito. Iya, ini agak menggelitik memang. Dan kita bisa berangkat dari yang tadi sudah kita bicarakan. Yang bisa bertahan adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Nah, kalau pertanyaan sekarang gimana? Yang beradaptasi selamat. Yang beradaptasi selamat. Itu secara industri ya. Karena emang pertumbuhan atau perubahannya drastis banget ya. Drastis banget. Nah, ada fenomena yang menurut aku agak gelisah, yaitu dengan tuntutan beradaptasi tadi. Entah saya nggak tahu, saya belum sempat mempelajari atau belum sempat membaca suatu riset atau apa. Entah ini pengaruh dari semuanya harus serba instan, serba cepat. Perubahan itu terjadi detik demi detik kan sekarang. Iya. Situasinya tiba-tiba Twitter atau Instagram ada apa, TikTok ada apa, gitu. Dalam tempo kurang dari semenit berubah semua bisa. Iya. Ini membuat orang dari berpikirnya, ini dunia advertising ya, saya nggak tahu dunia lain. Berpikirnya itu lebih terjebak pada hal-hal yang tidak strategis, tapi lebih eksekusi. Tactical semua gitu jadi tactical semua. Jadi konsentrasinya itu lebih pada eksekusi. Jadi masalah kalau beberapa waktu yang lalu kan masalah branding yang harus diolah dulu. Itu gimana itu? Itu udah mulai terlupakan atau gimana? Terlupakan. Jadi yang membuat saya agak gelisah adalah karena dipaksa beradaptasi dengan kecepatan. Jadi orientasinya adalah eksekusi. Jadi nggak punya waktu untuk mikirin branding ya. Konsepnya, hanya brandingnya, tapi konsepnya, fondasi, padahal itu fondasinya. Paling tidak segmentasi. Segmenting tidak dilakukan langsung sikat. Padahal dia sedang bicara dengan siapa? Target audiennya yang disasar ibu-ibu gitu. Tapi lebih cepat misalkan pakai jingle, ajur-ajuran, joget-joget, selesai. Iya, jadi masalah awareness tuh udah nggak ada lagi kayak kalau sekarang ya. Oke lah, barangkali itu bisa viral, menarik perhatian. Hanya akan sampai pada awareness, percayalah. Tapi apa advertising, komunikasi hanya sampai awareness? Enggak. Ilmu yang paling kuno pun AIDA itu harus berakhir dengan action. Iya. Sekarang baru sampai A udah selesai. Karena 5 detik kemudian ada perubahan lagi. Iya benar. Kecepatan sosial media itu luar biasa mempengaruhi. Itu akan menciptakan generasi yang hanya peduli eksekusi. Iya benar. Jadi ntar akibatnya gimana? Itu soal ntar. Bodoh amat ntar aja. Bodoh amat pokoknya sekarang aku gini. Tapi buat apa? Buat advertising juga yang penting sales gitu ya. Oke, itu sales masih oke. Yang bahaya sales yang untuk hari ini. Besok apa yang terjadi nggak tahu. Iya. Karena nggak terplan, nggak ada plan, nggak ada strateginya, nggak ada. Karena ini detik ini. Jadi yang detik ini pelaku benar tepuk tangan dia senang. Iya. Tapi 3 hari kemudian kompetitornya udah duluin, kaget kan? Berarti itu yang terjadi nggak begitu sekarang. Sorry gue potong. Berarti zaman ini untuk brand-brand yang baru tumbuh itu susah. Untuk brand-brand yang udah lama besar itu jadi lebih gampang, gitu dong. Karena kan awareness-nya udah kejaga. Kalau brand zaman dulu kan udah punya awareness, udah punya konsep, udah punya terplan. Sementara brand-brand yang baru muncul nih
mau gimana nih mau apa namanya mau ngebangun brand nih sementara kita ya nggak punya waktu untuk mikirin itu gitu. Betul, itu problem. Itu problemnya di situ berarti. Jadi untuk betul yang Boy bilang tadi ya, brand lama diuntungkan oleh dia menang start. Iya. Ya. Dia udah punya sejarah segala macam, sejarah perjalanan segala macam. Dia udah lebih dulu mungkin punya menanamkan brand essence. Brand essence segala macam lah. Ya. Sementara brand baru belum. Belum kan? ya. Nah, yang dilakukan sekarang oleh brand baru itu ya cuma sampai awareness tadi. Padahal awareness itu level paling rendah dari komunikasi kan. Yang paling gampang ke awareness itu. Pertanyaan kemudian ditangkap dengan brand essence apa gitu loh. Ya kan? Misalkan ini rokok gitu. Rokok sebagai apa? Kalau itu deodoran sebagai apa? Apakah itu mobil sebagai apa? Itu udah nggak kepikir. Oke. Karena semuanya beradaptasi tadi. Itu mentoknya di eksekusi. Akhirnya hanya awareness. Padahal membangun awareness paling gampang. Gini Boy, lo punya produk baru, mau membangun awareness. Baca puisi di depan HI sambil telanjang. Percaya ya viral gitu. Tapi brandmu tadi jadi apa? Iya. Terkenal bagi orang gila. Bagi orang gila ya. Nah, itu nggak kepikir kalau orang gila tadi. Yang penting awareness kok. Nah kalau itu tadi soal awareness dan branding. Nah kalau soal idenya gimana Mas? Kalau ide zaman sekarang tuh, kalau menurut Mas Jito? Nggak perlu ide. Nggak perlu ide. Dan itu yang saya khawatirkan juga. Karena nggak penting ide. Kalau perlu nyanyi sambil joget-joget selesai kok. Ya, sekarang lihat. Nonton TV deh. Berapa dalam semalam ada berapa iklan yang isinya cuma joget-joget sambil nari? Banyak. Nah, banyak iya. Karena terjebak pada adaptasi tentang kecepatan dan eksekusi, maka jalan pintasnya adalah yang penting seru. Iya. Udah nggak ada lagi kita lihat iklan 1 menit, iklan 2 menit gitu. Ini bukan soal itunya, tapi juga story yang bagus gitu ya. Yang ide punya yang keren, basic gitu, fondasi branding yang kuat. Kebayang nggak sih? Saya lagi ngejuriin suatu lomba iklan gitu ya. Atau mereview suatu iklan. Iklan tematiknya itu yang ditampilkan suasana yang penuh karisma, santun. Itu waktu ngomongin brandnya. Terus dia bikin taktikal, mungkin lebaran atau tahun baru atau apa. Tiba-tiba joget-joget ajurutan. Gak make sense ya. Gak nyambung kan? Gak nyambung ya. Kan pertanyaan ini anak kurang ajar, ini durhaka, dia nggak menghormati bapaknya, ini orang tuanya santun ini tiba-tiba muncul joget-joget gitu. Iya. Nah, tone and manner semacam ini yang harusnya dipertahankan, itu udah nggak dipikirin karena yang penting seru. Iya. Kenapa yang penting seru? Itu cara dia beradaptasi dengan situasi yang serba cepat. Kalau orang psikologi ada terminologi tentang defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Cara bertahannya itu dengan cara yang keliru itu. Jadi sekarang itu kita dipaksa oleh situasi. Bagi yang mau dipaksa, sebelumnya bisa juga ada bagi yang mau dipaksa ya. Itu dipaksa untuk jadi pelari sprint semua. Pelaris apa pelaris? Sprint. Pelari sprint. Yang nggak pendek. Udah nggak ada maraton lagi ya. Enggak. Jadi kita tuh udah nggak bisa. Cari deh pemikiran-pemikiran sekarang ya. Ide sekarang yang futuristik ke depan. Nggak ada. Ini bahaya. Baiknya gimana? Ya. Nah, bagusnya di mana tuh? Bagusnya gimana? Ya. Kurang Jawa bilang eling lan waspodo. Ayo sadarilah bahwa kita tuh nggak hanya untuk hari ini aja gitu lah. Iya memang. Pikirin ke depannya. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang lagi merintis mau jualan bakpao gitu, ya jangan bakpao yang cuma laku sekarang aja. Tapi kira-kira ntar abad kesekian masih hidup dia gitu. Nah itu kan butuh pemikiran. Itu yang PR. Yang konseptual. Nah, anak sekarang
generasi sekarang itu situasinya tidak mengajarkan untuk berpikir konseptual tadi karena harus segera disajikan hari ini. Nah, semua serba instan ya. Pokoknya datang, kamu mau apa ini langsung bikinin. Itu bikin sakit perut ya, itu urusan besok. Iya. Yang penting kita laku dulu deh gitu. Nah, aku juga berharap dari pertanyaan dari programmu ini gitu. Baiknya gimana? Itu ya banyak orang harus mulai bertanya kayak gitu. Ya. Paling nggak dapat ide ya Mas ya. Ya paling nggak bilang yang dibilang Boy benar juga ya. Baiknya gimana ya? Paling nggak itu membuat orang mikir lagi gitu loh. Yeah. Soal yang dipikirin apa entar dulu ya. Tapi kemauan untuk berpikir ulang itu yang jadi penting untuk menemukan baiknya gimana itu. Soalnya aku pernah ngobrol sama temen gitu. Kebetulan teman lama, teman kuliah, terus cerita masa-masa nakal gitu. Itu salah satu yang diomongin teman saya itu keren banget ya itu. Dulu itu bukannya kita nggak bisa mikir, tapi nggak mau mikir. Dulu nggak mau mikir. Nggak mau mikir. Tapi masa sekarang dibawa sampai sekarang sih nggak mau mikirnya. Iya. Kalau sekarang zamannya nggak bisa mikir Mas. Karena semuanya diserbu nih, diserbu sama sama lingkungan yang serba instan itu. Jadi kita nggak bisa mikir. Kalau dulu nggak mau mikir, sekarang nggak bisa mikir. Kembali ke yang tadi pertanyaannya, bagaimana beradaptasi dengan itu? Iya, baiknya gimana? Gimana tuh? Baiknya kita sebagai praktisi atau sebagai yang mau bertahan dari situasi yang kayak gitu, bagusnya di mana tuh kita harus memilih ya? Pilih dengan cara yang bagaimana gitu ya? Kalau itu sih gini, aku kasih pengantar sedikit agak keluar dulu. Banyak orang nggak bisa membedakan antara bersinergi dan berkolaborasi. Nah, ini penting dalam konteksnya dengan beradaptasi baiknya gimana. Iya, karena platform-platform gede gitu, contohnya platform-platform gede gitu nggak mungkin kita bisa lawan ya. Harusnya kita bisa memanfaatkan ya. Betul. Bersinergi itu kan betul-betul menyatu ya. Iya. Boy, kita harus bersinergi gitu kan, kita seakan-akan berpelukan erat mengerahkan tenaga bersama-sama dan menyatu. Itu menjadi beda dengan yang namanya kolaborasi. Berkolaborasi itu kita bersama Boy, tapi lo tetap Boy, gua tetap Cito. Ya oke. Identitas itu nggak hilang. Iya. Nah ini dalam adaptasi situasi kayak begini, itu harus ada kemampuan membedakan kapan saya bersinergi, kapan berkolaborasi. Kapan kita nyatu Boy, Cito hilang, Boy hilang. Oke. Kita bikin nama Apollo misalnya begitu. Itu namanya kita berkolaborasi. Sinergi. Bersinergi. Tapi bisa aja. Gue datang tetap Cito, lu tetap ini. Tapi ada kolaborasi karena lu bisa bikin apa, bikin bisa apa, apa, bikin jadi apa. sesuatu yang baru. Tapi kolaborasi. Iya. Itu pemahaman ini penting supaya baiknya gimana tadi? Iya. Baiknya, boy, saatnya sinergi. Ya kita nyatu aja. Bener. Tapi ada saatnya di mana dalam situasi kayak begini, boy, kita bareng. Tapi lu tetap sebagai boy, gue tetap Cito. Iya. Identitas masih ada. Kalau bisa beda ini nih, minimal itu masih bisa berpikir tentang masa depan masing-masing. Enggak semuanya cuma satu. Benar. Semua bahkan kalau dikerucutin semua anak ditanya gede mau jadi apa? Jadi YouTuber. Wah, sekarang udah begitu tuh Mas. Kenapa Pak? Ya, semua udah lebur, udah nggak punya identitas sama sekali anak-anak sekarang. Oke, balik ke jingle salah satu tadi udah berat banget obrolan kita tuh soal itu tuh. Balik lagi ke jingle yang senang-senang aja, yang nyanyi-nyanyi. Balik lagi jingle Mas Cito yang sukses yang mana? Agak susah saya menjelaskan ini. Pertama karena saya bikin jingle udah banyak sehingga beberapa lupa. Kedua saya kan pemalu untuk ceritain sebuah kesuksesan. Tapi saya punya pengalaman menarik tentang pertanyaan Boy itu. Itu begini. Ada sebuah jingle yang mungkin udah lama banget ya, nggak pasti belum pernah, banyak yang nggak pernah dengar, yang tidak dominan, tidak ngetop banget, tapi konon sukses menjalankan tugasnya. Ini jingle iklan ya, bukan lagu anak-anak ya, bukan. Jingle iklan ya. Iklan. Itu boleh nyebut brand nggak sih? Boleh. Mungkin ada yang tahu apartemen Mitra Bahari.
itu 15 tahun apa 10 atau 15 tahun yang lalu waktu launching itu kebetulan saya yang bikin jinglenya. Dan saya diketawain beberapa teman karena jinglenya itu sangat ngepop, mendayu-dayu. Kebetulan yang ngetawain orang-orang yang lebih banyak insight-nya tentang hal-hal yang modern kreatif gitu ya. Oke. Nah, sementara jinglenya saya buat agak mendayu-dayu begitu. Dan konon kata kliennya, produknya itu apartemen Mitra Bari laku keras gara-gara jingle itu. Kenapa? Aku harus ngasih ulasan dong, jangan cuma sok-sokan. Itu laku keras. Nah, ulasannya gini, orang kan nggak tahu. Saya bikin jingle itu karena saya orang komunikasi, saya harus pikir target audiensnya siapa. Oke. Ya kan? Itu apartemennya di mana tadi? Mitra Bahari itu di Kelapa Gading sana lagi itu apa? Oke. Daerah-daerah Priuk-Priuk sana bukan? Belum sampai sana. Oh, belum. Nah, itu orang nggak tahu bedanya jingle sama lagu. Kalau lagu kamu suka selesai. Kalau jingle itu kan aku harus tanya siapa target audiennya. Kata disukai, apa yang nyukain target marketnya yang suka. Bukan target marketnya, kan hancur tuh. Nah, saya daripada nyeritain soal mana yang sukses tadi, saya lebih suka sharing tentang ini. Jingle apartemen itu aku kan tanya siapa target audiennya. Itu adalah para pedagang. Khususnya para pedagang. Saya nggak tahu waktu itu konsepnya gimana, tapi brief yang saya terima target marketnya itu adalah para pedagang, khususnya yang mau berdagang dari luar tapi sering ke Jakarta gitu. Luar daerah atau luar negeri? Luar negeri juga. Oke. Yang daripada nginep di hotel, dia mending punya apartemen di sini. Oh, gitu ya. Aku tanya, itu kayak apa sih orang-orangnya gitu. Dikasih gambaran, ya kayak engkoh-engkoh gelodok. Kan saya harus mempelajari engkoh-engkoh gelodok. Termasuk selera musiknya. Ya musiknya kau bikin agak-agak Tiongkok gitu lah. Yang mendayu-dayu gitu. Dengan ya gitu. Nah kalau yang dengerin boy apa sih diketawain musik apa ini jingle lagu sesuai sama targetnya ya. Karena bukan gitu. Bukan. Jadi aku diketawain teman-temanku itu ya aku diem aja. Kamu bukan target audienku. Nah daripada ngomongin success story, aku lebih suka sharing ini. Sharing bahwa itulah bedanya jingle dengan lagu. Oke. Jadi jangan menghakimi iklan atau lagu itu jelek sebelum tahu target audiensnya siapa. Misalnya target audiensnya orang-orang norak, tiba-tiba iklan atau jinglenya norak, itu yang benar. Guys, jangan sekali-sekali menghakimi iklan itu jelek gitu ya. Harus tahu itu. Harus tahu insight-nya dulu gitu. Aku juga pengen sharing sedikit soal itu boy. Jangan dikira kalau aku itu nggak pernah malu bikin jingle. Nah, pernah. tuh. Bikin iklan aku pernah malu. Malunya gimana? Karena target audiensnya orang-orang, maaf, norak. Aku bikin iklannya norak. Iya. Aku ngebrief direkturnya, kameramennya, gitu kan harus norak. Kalau nggak norak risut. Iya. Begitu jadi benar-benar norak, aku nontonnya malu aku, merinding aku. Tapi itu benar. Pemahaman terhadap segmennya siapa itu diikuti dengan pemahaman terhadap insight-nya apa. Kelas C. Itu pun masih kurang boy. Kalau kita ngomong baiknya gimana? Itu baiknya kalau udah dalam konteks kreatif sama itu, setelah sampai ketemu segmennya C itu tadi, itu bagi orang advertising itu harus tambah satu langkah lagi menjadi targeting. Targeting itu adalah psikografis. Yang seperti apa? Nah, yang disitulah konsentrasi kita dalam berkreativitas. Nah, sementara kalau orang lain ini gagal, ini ditolak kliennya, itu carinya sesuatu di luar itu. Nah,
itu banyak terjadi sekarang. Banyak. Nah, itu aku punya analogi begini. Ada game yang gini. Ada tikus terperangkap dalam botol. Tolong carikan cara supaya dia terbebas dari botol itu. Contohnya, botolnya saya pecah, tikusnya keluar. Ayo cariin yang lain. Itu paling hanya muncul 4-5 jawaban. Dari katakanlah ada orang 30 gitu. Masa? Boleh dicoba. Padahal itu hanya game ya. Gimana kemudian aku bilang, kenapa susah? Karena kita terjebak pada gambar tikus dan terjebak dalam botol. Oke, kita nggak berpikir solusi gitu. Enggak. Padahal solusinya ada di luar. Iya. Kenapa kamu enggak panggil, kalau zaman sekarang lagi musim dikit-dikit panggil pemadam kebakaran kan, panggil aja pemadam kebakaran, terus saya diselesaikan sama dia. Gitu. Nggak tahu pinjem pistolnya Power Ranger, ya selesai. Kalau gue sih ada tikus kejebak dalam botol, gue biarin mas. Soalnya gue geli sama tikus. Ya artinya ngomong soal keterjebakan itu bagaimana kita sering terjebak pada problem-problem sekarang. Iya. Dan dari problem itu tanpa mikirin solusinya, tanpa mikirin efek sampingnya, langsung eksekusi. Iya. Jadi sekarang kasih fenomena sekarang dikasih sesuatu, tahu problemnya aja udah bagus. Kadang nggak tahu problemnya langsung eksekusi. Iya. Kalau nggak tahu problemnya, tiba-tiba eksekusi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eksekusi itu adalah disodorkan sebagai solusi. Iya. Tahu problemnya dia belum kok ngasih solusi, itu kan sulapan. Oke. Thank you Mas Ito. Oke guys, obrolan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe. Bagusnya di mana? Oke?